menyampaikan berita yang penuh kebenaran ini buat kami semua. Dan kami rindu kami semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, katakan amin. Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema perenungan hari ini adalah kerendahan hati yang dibenarkan. Kenapa harus kerendahan hati yang dibenarkan? Sebab ada orang yang pura-pura rendah hati. Pura-pura rendah hati. Supaya dilihat orang, supaya dipuji, supaya orang lain menganggap dia baik. Jadi dia pura-pura rendah hati. Pura-pura murah hati memberi. Jadi orang melihat dia, kok baik sekali dia. Itu pura-pura. Dia hanya memberi karena kelebihannya, bukan memberi karena kekurangannya. Dia memberi dengan sisanya, bukan memberi dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi tema perenungan yang sungguh indah hari ini adalah kerendahan hati yang dibenarkan. Ayat 9 itu menarik. Yesus itu menceritakan sebuah perumpamaan, saudara, tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kepada siapa dia ceritakan? Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi mengapa timbul perumpamaan ini? Sebab ada orang yang menganggap dirinya benar dan suka merendahkan orang lain. Maka perumpamaan ini diceritakan buat mereka. Jadi sekali lagi, orang itu dibenarkan bukan karena kesombongan. Dalam hal ini kesombongan dalam agama. Aku memberikan perpuluhan, aku ini baik, aku ini menolong orang, semua aku. Tapi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan dia sebut, waktu dia sebut ini aku berarti itu usaha manusia. Tapi Tuhan Allah membenarkan
Orang yang dengan sikap hati merendah di hadapan Allah. Jadi perumpamaan ini sangat unik, saudara. Di dalam Alkitab kita itu punya Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas. Kalau ditambah dengan Yohanes, maka disebut Injil sinoptik. Biasanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada cerita-cerita atau perumpamaan yang saling berhubungan atau ada yang hampir sama. Tapi khusus untuk Lukas 18 ayat 9 sampai 4 itu tidak ditemukan di Injil Matius, Markus maupun Yohanes. Jadi khusus di situ. Sekarang pertanyaannya, siapa pemungut cukai? Saudara, pemungut cukai itu di dalam bahasa Latin disebut publicanus. Dalam bahasa Yunani disebut taulenes. Itu adalah orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Itu pemungut cukai. Untuk mendapatkan jabatan pemungut cukai tidak gampang. Dia harus bayar, dia harus sogok dengan uang yang banyak. Dengan harapan kalau dia sudah mendapat jabatan itu, dia dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang dari masyarakat. Jadi pemungut cukai ini kerja dengan pemerintahan Romawi. Maka pemungut cukai itu dibenci. Dia disebut pengkhianat. Mereka dipandang sebagai orang yang karena sering memeras uang rakyat. Dalam konteks rohani, pemungut cukai dalam perumpamaan ini melambangkan orang berdosa. Kemudian orang berdosa yang sadar akan kejatuhan dan memohon belas kasihan Allah. Minggu lalu kita ada bahas tentang Sakius kalau tidak salah. Kalau Sakius itu pemungut cukai, dia tidak punya teman. Uang banyak tapi gak punya teman. Orang semua benci sama dia. Biasanya orang yang uangnya banyak, banyak teman. Dan biasanya orang yang gak punya uang, temannya sedikit bahkan gak ada. Takut berteman karena orang takut dia pinjam uang. Kalau uang banyak, dia bisa berfoya-foya. Banyak temannya. Gak diundang pun datang. Yang gak kenal pun pura-pura kenal. Itu orang yang punya uang. Tapi sayangnya, Sakius gara-gara dia pemungut cukai, dia dibenci. Gak punya teman. Kita mencatat dia sendiri panjat pohon. Mau lihat Yesus, bahkan waktu Yesus mau pulang nginap di rumahnya saja, orang protes. Itu pemungut cukai. Pertanyaan kedua, siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah kelompok orang yang religius, beragama, berpengaruh sejak zaman dulu hingga pada masa Yesus. Mereka dikenal sangat tekun memelihara hukum Taurat dan tradisi lisan. Namun banyak di antara mereka terjebak hanya belajar firman Tuhan, tapi perbuatannya tidak mereka lakukan. Pernah Yesus marah kepada mereka. Mereka itu seperti apa? Seperti kuburan. Kuburan di atasnya laburan putih indah sekali, tapi di dalamnya bangkai. Oh saudara, orang Farisi itu disindir sampai seperti itu. Dimarahin sampai seperti itu. Di luar kelihatan baik, di luar kelihatan bagus, di luar kelihatannya alim, tapi dalamnya bangkai. Saya sempat kaget minggu lalu melihat satu orang yang kami sangat hargai, kami sangat hormati. Lalu dalam diskusi, dia naik darah, dia marah, pukul meja, kuat-kuat sekali, pukul meja berkali-kali. Saya bilang sama dia, maafkan.
kamu tidak seperti yang saya kenal. Kamu tidak seperti yang keluarga kami kenal. Kamu sudah beda. Kamu sudah berubah. Otakmu sudah tercuci, di brainwash. Akhirnya dia ada tulis sebuah email minta maaf kepada saya. Tapi sudah terlanjur. Karena tidak bisa menahan diri. Yang saya anggap dia mestinya bisa menahan diri. Saudara, apa beda orang Farisi dan pemungut cukai dan persamaannya? Coba ya. Pertama, orang Farisi, status sosialnya, dia golongan terhormat. Orang yang terhormat dari masyarakat Yahudi, pemimpin agama, yang mestinya dipanutin moralnya. Pemungut cukai beda, dia orang yang dihina, pengkhianat bangsa, kerja pada penjajah, dianggap berdosa besar. Mereka sama-sama masuk bait Allah. Orang Farisi berdiri depan supaya terlihat penuh percaya diri dengan muka kepala yang diangkat begitu. Tapi pemungut cukai dia berdiri jauh, kepala tertunduk, tidak berani menengadah ke atas. Sama-sama mereka berdoa. Di dalam bait Allah, orang Farisi berdoa begini, memuji dirinya, menganggap dirinya hebat. Aku sudah lakukan ini, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah ini, aku sudah itu, dan sebagainya. Sombong rohani. Pemungut cukai bagaimana? Dia tidak berani angkat kepala, dia berdoa, aku ini orang berdosa. Lalu sekarang bagaimana sikap hati mereka? Orang Farisi meninggikan diri. Orang Farisi merasa benar. Orang Farisi merasa berbuat amal. Dan orang Farisi pikirnya dia sudah taat kepada firman Allah. Pemungut cukai, dia sadar dia orang berdosa, dia merendahkan diri, menyadari keberdosaannya sepenuhnya, dan dia bergantung kepada kasih Allah. Nah, berdasarkan reputasi dan usaha pribadi itu merupakan pendapat orang Farisi. Tapi pendapat orang pemungut cukai ini semua berdasarkan anugerah Tuhan, kemurahan Allah. Sekarang bagaimana respon Allah terhadap orang Farisi dan pemungut cukai? Respon Allah tidak dibenarkan karena sombong pemungut cukai itu. Tapi kepada orang Farisi, pemungut cukai dibenarkan karena rendah hati, ada pertobatan sejati. Yesus berprinsip demikian. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Lalu barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita belajar yang bagaimana. Ada 3 hal yang mau saya salah singkat share buat saudara sekalian. Pertama, bahwa kebenaran diri sendiri seringkali itu tipuan, fake, ya, hoax, ya. Ayat 9 sampai 12. Orang Farisi menganggap dirinya benar karena amal, karena taat yang lahiriah, sambil merendahkan orang lain. Ini sering dilakukan oleh orang sombong. Saya ini benar, orang lain direndahkan. Ia berdoa bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Saya begini, saya begitu. Kata yang dipakai di sini adalah kesalehan tanpa kerendahan hati adalah kesombongan yang terselubung. Kesalehan tanpa kerendahan hati adalah kesombongan yang terselubung. Di hadapan Tuhan Allah kita terbuka, transparan,
Kita tidak bisa membohongi. Minggu lalu itu merupakan minggu yang di rumah saya, Ibu Susan merasa tidak menyenangkan. Ada air mata dan sebagainya. Kenapa? Karena ada 3 orang yang kami kenal baik meninggal dunia. Pertama, teman sekelas Ibu Susan yang kita pernah doakan, Pendeta Dedi. Lalu di tengah-tengah itu baru ada berita dia meninggal, muncul lagi seorang bapak yang mengajar kami paduan suara kor sampai kita tur ke Jakarta dan sebagainya. Abangnya Pendeta Stephen Tong, namanya Bapak Solomon Tong. Meninggal juga 86 tahun. Lalu ada seorang teman dari Pendeta Dedi ini yang juga teman sekelas Ibu Susan. Waktu Pendeta Dedi ke rumah sakit, dia bertemu dengan dia. Lalu dia bikin sebuah video. Dia katakan, lihat ini temanku Dedi, dia itu sehat tapi masuk rumah sakit. Lucu ya katanya, gak masuk akal, kira-kira demikian. Sambil seluruh lah gitu. Tapi bukan ngejek, maksudnya sambil mereka ketemu bergembira begitu. Minggu kemarin dia pergi khotbah di Batu, ada retreat. Habis itu pikirnya tidak pulang karena Rabunya dia masih ada pimpin. Hari Senin kalau nggak salah. Rabu ada pimpin lagi retreat yang lain. Tapi perutnya sakit. Masuk ke rumah sakit di Malang. Gak diapa-apain, kirim ke Surabaya. Semua turun dia sampai gak sadarkan diri. Akhirnya meninggal dunia. Jadi 3 orang ini dipanggil Tuhan. 3-tiganya boleh dikatakan bahasa hidup mereka kerja buat Tuhan. Sungguh-sungguh. Nah di hadapan Tuhan kita gak bisa bohong, transparan. Saudara, kalau hari ini layar ini dibuka besar-besar, dibuka besar-besar LCD ini, lalu kita anggap kita dipanggil Tuhan, lalu kita ada di layar itu, disidang oleh Tuhan Yesus. Dia cek semua kehidupan kita, dari mulai kita lahir sampai detik ini, semuanya terbuka. Kita gak bisa bohong, kita gak bisa menutup-nutupnya. Kalau ke teman, ke pacar, ke suami, ke istri, ke anak, kita masih bisa tutup. Tapi di layar besar, Yesus yang menilai, tidak ada yang bisa tertutup. Kira-kira hasil ceknya itu bagaimana? Oh saudara, sekarang kita masih diberi kehidupan. Kita masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Kita masih punya kesempatan untuk berubah. Kita masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Tergantung kepada kita mau atau tidak. Apakah kita mau nanti waktu Yesus melihat semua transparan besar, kita ternyata banyak sekali cacatnya. Mengapa aku harus memberikan engkau masuk ke surga dengan kehidupan yang demikian? Yang kedua saudara, pertobatan sejati dimulai dengan sadar atas dosa kita. Di ayat 13, pemungut cukai itu berdiri jauh, memukul dadanya. Dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ia datang tidak membawa prestasi. Ia datang tidak membawa kehebatan. Ia datang tidak membawa kesombongan.
Ia datang dengan penyesalan. Aku orang yang berdosa. Satu kalimat yang jujur hati lebih berharga daripada 1000 doa orang yang sombong, bukan? Satu kalimat yang jujur hati lebih berharga daripada 1000 doa yang sombong. Karena kita percaya Tuhan Allah, Yesus yang kita sembah pasti mendengar doa kita, pasti menjawab doa kita. Soal oke atau tidak, yang penting kita harus percaya, tidak boleh tidak percaya. Kemarin saya dengarkan sebuah ilustrasi menarik, saya ingin share buat kita. Di sebuah gereja, jemaat di situ beribadah, tapi di sebelahnya itu dibangun sebuah nightclub bar 24 jam. Jadi sangat hingar-bingar, mengganggu sekali, dan tidak baiklah gereja tapi sebelahnya bar 24 jam, nightclub. Lalu jemaat berdoa. Mereka sebenarnya sudah protes pada pengusaha bar, tapi pengusaha bar itu tidak mau ambil peduli. Jemaat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bersatu hati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka datang berdoa minta pertolongan Tuhan. Dengan hati, dengan iman. Benar. Bar sebelah itu tiba-tiba ada hujan deras, terserang petir, kebakar, hancur. Pemilik bar itu protes. Dia sue kepada pemerintah. Dia mau sue gereja. Gara-gara kalian berdoa, bar kami hancur. Mereka begitu percaya bahwa apa? Bahwa doa itu telah menghancurkan barnya. Tapi orang gereja bilang bukan, kami nggak berbuat apa-apa. Maksudnya apa saudara cerita ini? Maksudnya adalah bahkan orang yang punya bar itu saja sudah percaya Tuhan yang menghancurkan barnya, tapi orang gereja agak mengaku gitu. Saudara, begitu hebatnya lah Tuhan kita itu, Dia itu mendengar doa kita, bukan? Asal kita dengan iman yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang terakhir, Allah membenarkan orang yang rendah hati. Di mana-mana orang sombong itu tidak disukai orang. Di mana-mana orang yang tinggi hati itu pasti kena batunya. Di mana-mana orang yang sombong kalau ada apa-apa pasti ditertawain. Bukan hanya bagi orang percaya. Pokoknya semua orang yang sombong, yang tinggi hati, yang menganggap diri hebat, pastilah mereka tidak disukai. Yesus menegaskan satu hukum ilahi, yang meninggikan diri akan direndahkan, benar. Engkau boleh sombong sekarang, engkau boleh merasa hebat sekarang, engkau boleh merasakan engkau kaya sekarang, engkau boleh merasa engkau punya jabatan sekarang, engkau boleh merasakan engkau berkuasa sekarang. Tapi itu ingat, sementara, ada waktunya engkau akan tidak berkutik. Tapi satu hal yang merupakan penghibur, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, pembenaran datang dari Allah, bukan dari prestasi manusia. Dia datang dari Allah. Jadi kalimat kerendahan hati membuka pintu surga. Sebaliknya kesombongan menutup pintu surga rapat-rapat. Mengapa orang bisa mendapatkan bagian keselamatan itu? Karena orang itu percaya dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah menyelamatkan kita dari dosa ini. Jadi Yesus menyerahkan
dirinya penuh, bukan hanya sekedar serahkan sedikit, penuh. Tugas kita adalah kita juga harus lakukan seperti yang Yesus lakukan. Suatu hari seorang petani, dia mengadakan pesta di luar, out garden party lah, di luar. Petani itu banyak peliharaan ya, dia selain piara bebek, piara ayam, piara ikan, piara kambing, piara sapi, piara babi, ada di pinggir-pinggir jauh situ. Tapi di tengah-tengah yang tempat sudah bersihkan, dia dia undang orang datang untuk pesta makan. Dikeluarkanlah makanan enak-enak ciri khas orang Indonesia. Ada bapeda ya, ada panada ya dari Manado ya, ada soto ayam, sate Padang, yang paling top rendang sapi, dan ciri khas kita juga di sini telur sambal balado. Wah. Waktu itu ceritanya begini, si ayam bertemu dengan sapi samping sebelah kandangnya. Ayam bilang begini, saya merasa bangga. Lihat, hari ini pesta pora. Saya berkontribusi loh di situ. Ada sambal telur balado. Sapi bilang, kamu begitu saja sombong. Saya lihat itu hanya kontribusimu sedikit daripadamu. Kalau saya untuk kontribusi di pesta hari ini harus mati di belek baru jadi rendang katanya. Kamu hanya sebagian bertelur biji, besok kamu masih hidup. Saya harus mati di belek. Saudara, ini sebuah cerita, ya dongeng lah tentunya. Tapi maknanya adalah, apa kontribusimu? Apakah seperti ayam hanya telur? Banggakah kita hanya kasih telur? Tapi sapi dia telah menyumbangkan dirinya yang terbaik, yang terenak, menjadi rendang yang menurut CNN 2011 rendang itu makanan paling populer di dunia, makanan Indo. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari hari ini, yang bisa kita bawa pulang? Pertama, berdoa dengan hati yang jujur, bukan pamer. Allah melihat motif, bukan kata-kata yang indah. Motivasi kita itu apa? Kalau memuliakan nama Tuhan, Allah ambil. Kata-kata yang indah itu tidak cukup. Tidak banding dengan cara rohani kepada orang. Jangan anggap kita saleh, menjadi kita sombong, merendahkan orang lain. Mengandalkan kasih karunia Kristus, bahwa semua manusia berdosa, kita semua membutuhkan belas kasihan Allah. Mari kita percaya pada Dia, kita sudah menerima anugerahnya yang besar. Mari kita juga akan memberikan kepada Dia yang besar selama kita masih hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan satu persatu, supaya kami yang sudah diselamatkan, kami juga bukan hanya memberikan recehan kepada Tuhan, tapi kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup kami. Baik itu tenaga kami, pikiran kami, harta kekayaan kami, bahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.